Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah wa sallim wa barik sayyidina Muhammad amma ba'dah. Pada para alim ulama yang senantiasa kita taati, pada keluarga besar Yayasan Rawsun Fikr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin rahimakumullah, jamaah pengajian online dalam rangka safari Ramadan menjelang berbuka puasa Ramadan. Semoga ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terlebih dahulu kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Kelak Allah menggaransi orang-orang yang bersyukur akan dikumpulkan di surganya. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian online yang dimuliakan, yakni karya tulisan dari ulama besar yang bernama Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Toha bin Muhammad Al-Qushairi yang kita kenal dengan Imam Qushairi. Di pertemuan Ramadan yang kedua kami menyampaikan tentang nisbat dari huruf ta, qaf, wawu dan ya. Hari ini tetap pada karyanya untuk menuju sebuah ketakwaan. Beliau menuliskan ada 8 hal yang harus kita lakukan. Apa saja? Tentunya mungkin tidak akan semuanya kita bahas di sini karena waktu yang tidak memungkinkan. Tapi yang jelas akan kami sampaikan untuk menuju sebuah ketakwaan yang sempurna. Kata beliau yang pertama, yakni adalah at-takharruju 'anil mukhawwif. Yang pertama. Yang kedua adalah at-tasmiril wadhaif. Dan yang ketiga adalah hifdzul hawasi. Dan yang keempat, menurut beliau menuju ketakwaan harus bisa adul anfas. Kemudian yang kelima, yakni tanzihul waqti an mujibatil mu'ti. Keenam adalah hifdzul birri. Dan menuju ketakwaan pada hal yang ketujuh yang harus dilakukan, yakni tarkul wizri. Dan yang terakhir yang kedelapan, al-ikhtima ata ma'amma yuskitul maula. Kita bahas yang pertama,
yakni at-takharuju 'anil mukhawif. Artinya untuk menuju sebuah ketakwaan kita harus senantiasa menjaga diri dari hal yang bisa menyebabkan ketakutan. Apa yang menakutkan? Yang pertama adalah siksa di alam kubur, dan yang kedua adalah siksa di neraka. Siksa dalam kubur ini nyata adanya, dan ada hal sepele yang terkadang orang sering melupakan. Tentang apa itu? Ada dua hal. Yang pertama, percikan air kencing, dan yang kedua adalah karena mengambil barang yang bukan miliknya. Bahasanya orang Jawa ngutil, bahasanya orang Jakarta ngembat. Karena bukan diambil, ini bahaya. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan, karena mendengar betul jeritan orang di dalam alam barzah, dengan mukjizatnya. Karena Nabi Isa itu nabi yang diberi mukjizat luar biasa. Apa itu? Menghidupkan orang yang telah mati itu. Lalu ketika sudah hidup ditanya, Fulan, apa yang menyebabkan engkau disiksa begitu dahsyat di alam barzah? Lalu orang ini menjawab, mulai masuk di alam barzah saya sudah disiksa saat itu. Lantas apa yang kau lakukan? Orang ini menjawab, saya mengambil kayu yang bukan milik saya. Nabi Isa bertanya, berapa banyak kayu yang kau ambil? Orang ini menjawab, tidak lebih daripada sampah makanan yang ada di gigiku. Bahasanya tidak lebih daripada itu. Masya Allah. Begitu dahsyat siksa kubur ini. Hanya mengambil. Dan tidak hanya itu, ada sahabat Nabi yang luar biasa dekat dengan Nabi. Kalau tidak salah namanya Kirkirah. Karena begitu dekat, seakan-akan seperti anak angkatnya, beliau dipercaya oleh Nabi untuk menjaga harta rampasan perang. Bahasanya yang keren itu security, satpam. Lama orang ini menjaga sahabat ini. Lalu yang aneh, saat kematiannya sahabat Nabi meninggal dunia, apa kata Nabi? Justru Nabi menyatakan kabar yang tidak menyenangkan. Apa itu? Kata Nabi, huwa finnar, yang maknanya dia di dalam neraka, dia neraka, dia ahli neraka. Ya Rasulullah, kenapa sahabat yang dekat denganmu sampai dipercaya menjadi orang yang mengamankan, penjaga harta rampasan perang, lalu dia ada di neraka? Apa kata Nabi? Dia pernah mengambil selimut tanpa seizin dari saya dan orang yang berwenang, maka huwa finnar. Lihat, hanya mengambil satu selimut tanpa izin, yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Nabi mengatakan huwa finnar, dia di dalam neraka. Masya Allah.
satu air kencing, yang kedua mengambil yang bukan miliknya. Hal sepele ini terkadang kita lupa, ternyata ini menyebabkan siksa di dalam kubur yang dahsyat, yang luar biasa. Mari kita hindari. Yang pertama, kita bersihkan air kencing ini. Kenapa? Ketika kita kencing lalu tidak bersih, sisa air kencing ini terpercik ke sarung, ke celana, ke baju mungkin. Lalu kita sholat menggunakan sarung ini, kita sholat menggunakan baju yang terpercik dari sisa air kencing, maka tidak wa ta'ala. Ini penting, bersihkan sebersih mungkin. Maka adab-adab dalam buang air kencing, Mani Abi Hurairah, ini hadis tentang air kencing. Radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli. Kata Nabi, istanzihu resi ono ing atase awak ira kabeh minal bauli, saka banyu seni utawa air kencing. Bersihkan sebersih mungkin. Kenapa? Fa inna ama adabil qabri min. Karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu berasal daripada bekas atau sisa air kencing. Ini penting. Jangan disepelekan tentang air kencing dan mengambil hak orang lain. Ini bahaya. Jangan karena kita ingin kaya lalu kita mengambil milik orang lain tanpa seizinnya. Harta itu sangat menipu dan siksa neraka. Ini penting. At-takharuju anil mukhawifi, yang kedua menghindar dari hal yang menakutkan, yang kedua yakni siksa api neraka. Salah satu yang disampaikan Nabi, ada 3 golongan yang kelak diancam dengan api neraka, bahkan tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia? 1, orang yang punya kelebihan sumber daya alam. Dalam hal orang yang kaya, tetapi orang ini menghambat, menyimpannya dan tidak diberikan kepada hak orang yang membutuhkan sebagiannya. Ini diancam api neraka. Yang kedua adalah orang yang berbaiat kepada imam. Jika imam berpihak kepadanya, dia senang, jika tidak, dia marah. Diancam api neraka ini. Dan yang ketiga, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu. Ditawar 10.000, dia jawab sudah ditawar 20.000. Tawar lagi 25.000, tadi ada yang nawar 30.000. Ini sumpah yang palsu, mengatasnamakan demi Allah, tadi sudah ditawar lebih daripada itu. Ini bahaya. 3 golongan orang ini diancam oleh Allah dengan apa? Diancam dengan siksa api neraka. Masya Allah, luar biasa. Ketiga-tiganya orang ini adalah ingin mengambil harta, jangan urusan dunia. Hati-hati dengan harta, hati-hati dengan dunia. Maka harta ini pernah dipanggil oleh Allah, ya dunia, kata Allah, ikhdimi man khadamani. Ya dunia, ikhdimi man khadamani. Wahai dunia,
Jika ada manusia yang ingin kaya, mengejar engkau wahai harta, tapi tidak melupakan ibadahnya, tidak melupakan sholatnya, dia tidak melupakan dengan hidup sesama, dia tidak pernah melupakan sedekah dan jariahnya, maka cukupilah kehidupannya denganmu atau dengan harta. Dan sebaliknya, wastakhdimi man khadamaki. Tetapi jika ada manusia yang mengejar engkau, dia lupa dengan ibadah, dia lupa dengan harta itu sungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, milik saya. Dia lupa kehidupan sosial dengan tetangganya, maka jadikanlah orang ini budakmu, wastakhdimi man khadamaki. Berhati-hatilah tentang dunia, karena dunia sifatnya menipu. Jere wong Jawa, hitunya nek enek menungso nguber awakmu kepingin sugih, tetep eling sedekah, jariyah, ibadah, jamaah. Ingat dengan tetangga-tetangganya yang mungkin secara ekonomi ada di bawahnya, maka cukupilah kehidupannya. Cukup ana wong niki, aja sampai melarat. Tapi sak wali, kapan enek menungso nguber awakmu, lali ibadah, lali jamaah, lali sedekah, lali jar, ditumpuk harta itu, maka dadekno wong iki budakmu. Orang seperti ini tidak punya rasa syukur. Orang seperti ini jika diberi banyak, dia tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Andaikan dia mendapat sedikit, dia lupa akan syukur. Min qalilan la yatla wa min kathiran la yasba. Dimai sedidi orang ngerti matur nuwun marang Gusti Allah. Kapan dimai akeh wetenge ora iso wareg. Nah, ini bahaya. Bahaya ini. Masya Allah, harta itu bahaya. Dikisahkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lagi, karena beliau Nabi yang luar biasa. Beliau didatangi oleh orang laki-laki. Ya Isa, ya, sungguh saya ingin berteman denganmu, menjadi teman yang dekat, sahabat yang dekat, dan kemanapun engkau pergi, saya ingin ada di sampingmu. Apa kata Nabi Isa? Baiklah kalau begitu, kau jadi sahabatku. Berjalanlah keduanya sampai di tempat yang jauh, persis berhenti di tepi sungai, mengeluarkan 3 biji makanan, roti atau yang lain. Maka karena jumlahnya 2, makanan 3 diberikan, 1 kepada sahabatnya, 1 pada Nabi Isa, lalu dimakan. Nabi Isa lalu izin, saya mau minum di sungai. Ketika Nabi Isa mengambil air minum, kembali ke tepi sungai, hilang 1 sisa roti ini. Nabi Isa bertanya, di mana sisa roti yang 1 ini? Yang tadi belum termakan, karena ada 3 biji, 1 untuk saya, 1 untukmu. Lalu siapa yang mengambil sisanya? Orang ini, saya tidak tahu. Baiklah kalau begitu, lalu meneruskan perjalanannya sampai kemudian di tengah-tengah perjalanan melihat rusa. Dibawai rusa, kesini engkau, disembelih, lalu dipanggang, dimakan berdua. Selesai dimakan, masuk dalam perut masing-masing. Dengan mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa, wahai rusa, hiduplah kembali engkau.
Rusa ini hidup lalu ditanya. Saya tanya kepada wahai rusa, katakan apa yang kau lihat dari yang Allah berikan penglihatan atas perut-perut yang telah memakan engkau. Siapakah orang yang mengambil sisa satu roti yang mungkin engkau lihat di perut kami? Kata rusa, sungguh demi Allah kami tidak tahu. Saya tidak tahu ya Isa, saya tidak tahu. Baiklah, belum ketemu. Berjalan lagi keduanya. Sampai jauh perjalanan itu, lalu Nabi Isa mengambil sebongkah tanah dan juga batu kerikil. Atas mukjizat Allah beri kepadanya, Nabi Isa meminta kepada Allah untuk sebongkah tanah dan batu kerikil itu dijadikan emas. Setelah jadi emas, seperti di awal, kita akan bagi sepertiga untuk saya, sepertiga emas ini untukmu, lalu sepertiga emas sisanya untuk orang yang mengambil satu roti di awal kita makan. Apa kata orang itu? Saya yang mengambil roti itu, maka emas ini milik saya. Apa kata Nabi Isa? Baiklah, kalau begitu ambil semuanya emas ini, ambil semuanya. Senang sekali orang yang mendapatkan harta. Ingat, harta itu menipu. Ingat, apalagi harta yang tidak halal, ini bahaya. Dia senang, dia bahagia, punya bagian emas semuanya. Dia bawa semua emas itu, datang dua perampok yang tahu orang ini bawa emas. Ayo kita rampok orang itu, bawa emas yang banyak. Datang dua perampok, apa kata orang ini? Jangan rampok emas ini, kita bagi saja bertiga. Sepertiga untuk saya, sepertiga untukmu, dan sepertiga untukmu yang satunya. Baik, mereka semuanya mendapatkan bagian sepertiga. Berjalan ketiganya, lalu dia lapar. Ketiga-tiganya lapar. Dia sampaikan salah satunya, wahai fulan, belilah makanan, karena kita semuanya lapar. Baik, ambil dari emas itu, belikan satu potong, dua potong, tiga potong makanan, kita makan bersama. Lalu berangkatlah satu orang ini untuk beli makanan. Maka setan itu luar biasa. Dia tergoda oleh setan karena harta itu dia punya niat yang buruk. Untuk apa harta dibagi bertiga? Seandainya nanti makanan saya campur racun, lalu mereka pasti akan mati, maka semua emas akan menjadi milik saya. Niat buruk itu datang, dan setan juga hebat. Kedua orang yang ditinggal itu tadi juga punya niat yang buruk. Kita bunuh saja itu orang yang beli makanan, sehingga emas nanti kita bagi berdua. Oh, bagus itu. Nah, sama-sama punya niat yang buruk, maka ketika makan sudah dicampur dengan racun, dia datang pada dua temannya, ini makanan itu, lalu keduanya membunuh satu orang yang beli makanan, terbunuhlah. Setelah mati itu yang beli makanan, maka emas dibagi berdua. Sambil makan makanan yang bercampur racun, maka dua orang ini juga meninggal dunia. Maka hasilnya tiga orang itu tergeletak dekat dengan emas-emas yang mereka ingin miliki satu dengan yang lainnya. Mati semuanya. Hati-hati dengan harta. Suatu ketika Nabi Isa berjalan dan menemukan tiga jenazah, tiga mayat ini yang tergeletak di sisi emas, harta yang dijadikan royoan. Ternyata subhanallah, naudzubillah, harta itu menipu, apalagi harta yang tidak halal. Maka sekali lagi, jangan sampai harta yang kita miliki lalu kita lupa bahwasanya harta itu sungguh ada
hak sebagian dari orang yang membutuhkan yang harus kita berikan kepadanya. Fuqara, masakin, yatim, piatu dan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, luar biasa. Baru satu hal untuk menuju ketakwaan yang sejati sudah luar biasa. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau Imam Qusairi, untuk menuju ketakwaan yang sesungguhnya, maka selain yang kami sampaikan di depan tadi, ada yang kedua. Apa kata beliau? Yang kedua ini adalah at-tasmir lil wadhaif. Apa maknanya? Semangat melakukan sebuah ibadah, semangat melakukan perintah-perintah keagamaan yang diperintahkan Allah dalam kondisi yang saat ini yang begitu dahsyat ini. Masya Allah, kita tetap semangat. Bagi pencari ilmu, semangat mencari ilmu. Tidak harus di kelas, tidak harus duduk di kamar-kamar pondok pesantren. Kita bisa mendengarkan pengajian, kajian keagamaan lewat online. Kita tetap masih bisa mengaji, laksanakan perintah keagamaan ini. Bagi yang guru tetap melaksanakan kewajibannya, walaupun dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan segalanya, lakukanlah. Bagi seorang pemimpin, lakukanlah kewajiban menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Tetap melakukan, jangan zalim. Dan bagi kita yang dipimpin, jadilah orang-orang yang taat. Karena Allah katakan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kita tidak hanya cukup kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ketaatan kita harus juga kepada pemimpin kita yang sah. Lakukan perintah-perintah keagamaan, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan semangat selalu, walaupun dengan keterbatasan segalanya, keterbatasan ruang, keterbatasan waktu, namun semuanya tidak jadi penghalang untuk kita tetap melakukan, tetap semangat dalam tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Jadi setelah kita menghindar dari hal yang menakutkan, yakni siksa kubur dan juga siksa api neraka, kita semangat dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kewajiban kita untuk menuju ketakwaan. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Ini yang penting. Yang ketiga ada hifdzul hawas. Hifdzul hawas itu maknanya adalah menjaga indera kita. Mulut kita jaga, telinga kita jaga, tangan kita jaga, kulit kita jaga, hidung kita jaga. Hati-hati, setan sangat halus. Setan itu mboten urip ten gene got, mboten. Setan itu mboten urip ten gene kuburan, mboten. Setan itu mboten urip ten gerombol-gerombol, mboten, hati-hati. Setan itu mboten ten gene ganggangan, ten tebu-tebuan, mboten. Setan tidak bertempat di tempat-tempat yang manusia katakan angker, tidak. Hati-hati. Kata Nabi, setan itu yajri majrad dam. Setan itu mengalir bagaikan aliran darah di dalam tubuh manusia. Hati-hati. Hati-hati, setan itu luar biasa. Maka kemanapun jangan pernah takut. Nanti mau ten usawedi, setan boten manggen ten gene ganggangan, boten ten kuburan, ndak ada.
Makanya kula niki mulai jam pira mboten wedi, mboten enten setan. Kula niki wedine nek mulai bengi ketemu rondo. Lah niku wedi. Nek setan mboten wedi. Karena enggak ada. Di mana dia? Ya jeri majrodam, mengalir bagaikan aliran darah. Maka ibadah kita harus mampu menundukkan setan. Kita jaga indera kita, mata, telinga, hidung, kulit, tangan. Semuanya kita jaga agar tidak dijadikan jalan setan dalam menggoda kita. Nah, ibadah ini yang mampu menundukkan setan disebut dengan mulhamah. Salatnya zikir kepada Allah. Maka ketika kita ngaji seperti ini, setannya berhenti, dia tidak berjalan. Kayak ngaji setane mandek, damel tadarus setane mandek, damel sholawatan setane mandek. Yang sholawat berhenti setan. Sedangkan zikir setane mandek. Cuma sekarang orang itu lupa. Loh, nek kapan kula njenengan zikir, sholawat, ngaji terus, setan mboten kok bermlaku. Akhirnya ya napa mboten kerasan, meneng kaya wong sedruk. Cuma sekarang terbalik. Napa terbalik? Diwale saniki. Datoh tiyang niki sehat ya kesetanen. Sampai wonge stroke setane sehat. Lah niki bahaya. Ini bahaya. Maka kita jaga indera kita, mata, telinga, hidung, kulit, tangan dan kaki kita jaga karena menuju ketahuan sesungguhnya kita harus hifdzul hawasi. Yang penting lagi. Apa itu yang keempat? Ada adul anfas, menghitung nafas. Ini yang orang sering lupa, adul anfas. Jarang orang mampu menghitung nafas. Loh, nafas kok dihitung? Iya. Ingatlah sesungguhnya setiap nafas yang keluar itu sekaligus membawa jatah usia kita semakin habis. Sekali lagi saya katakan, ketika nafas itu keluar, maka dipastikan nafas yang keluar itu membawa jatah umur atau usia kita untuk mendekati habis. Maka nafas ini sebuah mutiara. Jangan sampai mutiara ini kita tukarkan dengan sampah-sampah yang tidak ada gunanya. Begadang sepanjang malam setiap hari tanpa membahas kebaikan, tanpa membahas perjuangan agama, tanpa mencari ilmu-ilmunya Allah, maka itu sampah. Maka dalam ngopi pun kita bisa cari ilmu. Dalam guyon pun kita bisa cari ilmu. Tidak terbatas oleh ruang. Adul anfas sekali lagi. Kita jaga. Kita hitung nafas kita setelah menjaga indera kita. Menghitung nafas dan ingat. Nafas yang telah keluar tidak akan pernah bisa kembali seperti yang kita hirup sebelumnya. Setiap nafas yang kita hirup, kita keluarkan selalu berbeda. Dari A sampai pada Z, kembali ke A lagi akan selalu berbeda. Dan ingat kata ahli sufi, afdalut ta'ah, sebaik-baiknya ketaatan kita kepada Allah, apa itu? Yakni orang yang mampu ketika keluar dan masuknya nafas itu dibarengi dengan zikir kepada Allah. Ini adalah afdalut ta'ah. Sebaik-baiknya taat kepada Allah yakni adalah ketika nafas masuk, nafas keluar dibarengi dengan zikir kepadanya. Dengan apa saja? Gus, saya bisanya dengan rokok, ya dengan rokok saja, tidak apa-apa. Ketika menghirup Allah, Allah bagi yang rokok makruh. Saya ini mampunya merokok juga tidak. Lalu apa? Kalau seneng ngemil, monggo dengan ngemil. Ketika ngemil, alhamdulillah, Allah subhanahu. Tetap kita berzikir kepadanya, afdalut ta'ah. Ini afdalut ta'ah. Sekali lagi,
nafas yang keluar itu dibarengi dengan membawa jatah usia yang kita miliki, yang telah Allah berikan kepada kita. Ingatlah, sekali lagi, Abdul Anfas, hitunglah nafasmu yang tidak akan pernah kembali rupanya seperti yang kita hirup sebelumnya, tidak akan pernah kembali. Maka orang-orang yang hebat tidak akan menyia-nyiakan waktunya, berlibur, kapal pesiar 1 minggu, menghabiskan waktu di tengah laut, menghabiskan waktu tempat-tempat dengan berfoya-foya tanpa mengingat kebesarannya, tanpa dibarengi dengan syukur atas nikmatnya, maka ini sampah. Sampah ini. Sekali lagi, jangan tukarkan mutiara nafas yang Allah berikan pada kita dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Berhati-hati. Karena apa? Ada batas. Usia ini ada batasnya yang namanya umur. Hadis qudsi, Isma syi'ta fa innaka mayitun. Menungso sampe tak bebas no urip, kita dibebaskan hidup oleh Allah. Bebas, tapi ingat, kebebasan hidupmu, kata Allah, saya batasi dengan yang namanya kematian. Saya lagi, kebebasan hidupmu yang saya berikan, saya batasi dengan yang namanya kematian. Dan di dunia ini, dan pasti orang akan mengalami panggilan yang tidak bisa terelakkan, yakni mati. Boten kula ndelik, boten saged. Ndelik ten pundi mawon jenengan. Allah katakan, aina yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, jika kematian itu datang pasti akan menjemputmu. Kemanapun, dimanapun, jika sudah datang saatnya, tidak bisa engkau sembunyi. Boten kula boten nate ten bunti-bunti, saya nggak pernah kemana-mana. Sawah saya yang begitu luas, semuanya ini ada yang menggarapnya, semua ada orang-orangnya, ada anak buah saya semuanya. Sawah yang bombok nate ten sawah blas. Lalu datang namanya hujan, sawan pun galengnya ditutup sedoyo, injing ini gua ngemes paginya menyebar begitu banyak. Tiba-tiba air hujan datang, dia khawatir, wah kalau ini sampai kemudian air mengalir ke sungai, habis ini pupuk saya. Dan bahaya lagi kalau sampai air ini mengenang begitu lama, mati ini padi saya, mati pari kula niku. Kaya sore-sore beto pacul cilik ganjo ten pundi ten sabin. Wong mboten nate ten sabin, mboten nate, gak pernah ke sawah, pergi ke sawah. Dia buka itu, langsung macul galengan jelek-jelek, karepe niku buang air sing wonten genangan sabin kersane ten gene kali. Membuang air dari sawah agar tidak mengendangi tanamannya, tidak mengendangi padinya, dibuang ke sungai. Tiba-tiba baru 3 kali pacul, 3 kali dia menggunakan alatnya, datang petir, tersambar petir, mati. Nggak pernah tahu kita. Pagi udah berpakaian rapi, bersepatu, cipika-cipiki, sayang ayah berangkat, cium pipi kanan pipi kiri, jalan celakaan, mati. Nafas sebuah mutiara. Hitunglah nafas kita, jangan sampai nafas ini keluar lalu dengan sia-sia tanpa kita mengingat kepadanya. Ingat, sekali kami katakan, Allah tadi menyatakan isma syi'ta fa innaka mayitun, yang disampaikan oleh Nabi karena ini hadis qudsi. Apa katanya? Kebebasan hidupmu saya batasi dengan yang namanya kematian. Setiap manusia pasti akan mati. Sehebat apapun dia, mati. Setinggi apapun jabatannya, mati. Sekaya apapun dia, mati. Sekuat apapun ototnya, mati. Semuanya akan mati. Abdul Anfas,
hitunglah nafas ini, jangan sampai terbuang sia-sia, dan jangan sampai mutiara nafas yang Allah berikan sebagai sebuah kenikmatan ini kita tukarkan dengan sampah-sampah yang tidak berguna, dengan kita membuang waktu berfoya-foya tanpa ada maknanya. Kita pergi ke tempat-tempat hiburan yang terlalu lama dan lupa akan nikmatnya. Loh apa gak oleh rekreasi? Boleh, monggo jenengan rekreasi, tapi sesuai dengan batas. Dibatasi jangan terlalu lama. Loh, apakah tidak boleh? Boleh, rekreasi pun bisa, kita mengingat tentang ciptaannya, dengan kebesarannya kita ingat, ini syukur kepadanya. Boleh, silakan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tidak memungkinkan, baru 4 ada 8. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini membawa manfaat. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa wudu'ana wa takbirana wa qira'atana. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب القوة، اللهم افتح لنا أبواب الصحة والعافية، اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم عافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بكتابه القرآن العظيم وبنبي صلى الله عليه وسلم نبيك الكريم، سر من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، غفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.